Sebanyak 6 ledakan dan tembakan terjadi di kawasan Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta, Kamis 14 Januari 2016. Ledakan pertama terdengar pukul 10.40, lalu ledakan kedua terdengar sekitar pukul 10.50, ketiga pukul 10.56, keempat pukul 10.58, kelima pukul 11, dan keenam pukul 11.02 waktu Indonesia Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Anton Carlian mengungkap korban atas tragedi ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 polisi dan 3 sipil. Ledakan yang dikabarkan akan terjadi di sejumlah titik di Jakarta tidak terjadi dan hanya terjadi di kawasan Sarinah. Ada korban di depan pos polisi itu saya nggak tahu tuh. Ledakan akibat ledakan di situ yang memang mereka akan ke pos polisi saya nggak tahu. Yang pertama ada cucuran darah banyak. Di Starbucks banyak orang nggak Pak? Ya banyak lah. Itu kan memang fasilitas umum untuk mereka nikmati kan. Mereka kabur-kabur tuh. Tadi ada berita sudah pulih karena juga katanya. Tapi Bapak tidak sempat melihat korban yang ada di Starbucks ya Pak? Pada lari macam-macam lah yang menyamakan diri tempat-tempat yang aman. Nggak mungkin. Aparat keamanan menutup semua akses jalan menuju perempatan Sarinah. Pihak kepolisian langsung mengambil senjata lengkap, menyebar di gedung MK, dan meningkatkan keamanan. Selain itu, lokasi ledakan hanya dalam radius 2,8 km dari Istana Kepresidenan Jakarta dan membuat keamanan di lingkungan sekitar istana diperketat. Kepala Urusan dan Pengamanan Polda Metro Jaya Jakarta, AKP HS Hasibuan di Mapolda Metro Jaya menyampaikan, Jakarta siaga 1. Penjagaan DKI Jakarta telah disiapkan 2.800 personil, dan pasca ledakan, seluruh petugas keamanan diamanatkan untuk berjaga-jaga di sudut kota dan stasiun kereta di Jabodetabek. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Margaret Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 20 Januari 2016. Serangan bom dan baku tembak di kawasan Tamrin, Jakarta 14 Januari 2016 lalu meresahkan warga Jakarta, Indonesia, dan juga masyarakat dunia. Entah siapa atau kelompok mana yang melakukan tindakan terorisme di Jakarta saat ini, namun begitu banyak sumber berita yang membahas teror ini. Sampai negara-negara di dunia menjadikan bom di Jakarta ini menjadi salah satu berita headline mereka. Namun pertanyaannya adalah, benarkah ini aksi terorisme atau aksi ini merupakan aksi pengalihan isu di Indonesia? Hari ini Rumah Demokrasi akan membahasnya bersama dua narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Yusa Juyandi selaku dosen politik dan Bapak Beni Sukadi selaku pengamat keamanan Lespersi, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia. Halo Pak, apa kabarnya? Baik. Luar biasa Pak, terima kasih karena telah hadir di Studio Binus TV dan membahas salah satu berita yang memang sedang menjadi trending topik tidak hanya di negara kita Indonesia namun juga di dunia Pak. Kalau kita melihat beberapa hari lalu ada kejadian aksi teror ini dan aksi ini cukup meresahkan tidak hanya warga Indonesia namun juga warga dunia. Namun banyak sekali berita yang mempublishnya sepotong-sepotong atau juga mungkin setiap portal berita memberitakan hal yang berbeda juga. Nah, kalau misalnya kita boleh memperjelas di sini Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak kronologi aksi teror bom di Jakarta khususnya di MH Tamrin ini Pak? Oke, mungkin kalau secara kronologi kejadian ini ya dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu ya, tapi kita juga masih belum tahu motifnya apa. Yang terbaru kan memang adalah dari pihak ISIS sudah mengklaim, cuma klaim itu juga sebenarnya masih harus dibuktikan oleh aparat kepolisian. Apakah benar ISIS yang melakukan ataukah hanya itu klaim yang bertujuan untuk supaya ISIS semakin eksis keberadaannya, gitu. Yang terpenting adalah bahwa kejadian ini juga menjadi titik balik kita untuk kembali melihat bagaimana upaya pihak kepolisian ataupun lembaga-lembaga negara terkait dengan penanganan terorisme. Karena kejadian ini kan setelah sekian tahun tidak ada atau situasi di negara kita kondusif, lalu tiba-tiba muncul kembali kondisi seperti ini. Berarti mungkin ada masalah terkait dengan penanganan ataupun upaya untuk penanganan kasus terorisme. Meskipun kemarin atau beberapa hari yang lalu sudah ada pernyataan katanya pemerintah ya atau intelijen sudah
mencoba untuk memprediksi adanya kemungkinan aksi terorisme seperti di akhir-akhir tahun 2015 November dan Desember. Gitu. Nah. Kemudian terjadi pada bulan Januari ini. Baik Pak Yusah. Nah Pak Beni, kalau misalnya ini dapat dikatakan sebagai aksi terorisme, apakah sebenarnya aparat keamanan, pemerintah dan yang lainnya sudah mendapatkan warning atau peringatan sebelumnya Pak? Ya kalau dari sisi aparat keamanan ya, kalau dari pernyataan pemerintah memang paling tidak sudah ada beberapa informasi yang mereka dapati, paling tidak semacam informasi awal yang mereka anggap bahwa sebelum tahun baru atau pada saat Natal dan tahun baru terdapat beberapa indikasi-indikasi ancaman terhadap beberapa tempat objek vital di Indonesia. Dan saya pikir katanya memang dengan adanya suatu atau tindakan yang lebih ketat dari peningkatan keamanan di ibu kota, kemungkinan mereka mundur gitu loh katanya mereka. Nah persoalannya kan memang namanya tindakan terorisme memang tidak bisa diprediksi secara tepat gitu loh. Dan bisa dianggap kan ada orang bilang agak kecolongan ya boleh saja gitu loh. Memang tidak ada yang tidak kecolongan, semuanya bisa kecolongan gitu loh. Jadi memang namanya tindakan terorisme memang agak sulit. Cuman memang namanya informasi kan di situ kan ada TNI, ada polisi dan intelijen. Saya pikir mungkin yang perlu harus kita lihat lagi bagaimana peran intelijen di sini dalam arti intelijen Indonesia. Kan selama ini kan tugas intelijen adalah mencari informasi, mendeteksi segala gejala yang dianggap mengancam suatu, bisa ada tindakan mengancam ketertiban negara. Dan apakah memang, saya pikir memang koordinasi antara intelijen dan polisi mungkin sudah baik ya. Nah, early warning ini persoalan kan sudah di tangan polisi, dan saya yakin polisi juga agak sulit ya. Bagaimana? Karena kan namanya intelijen ini kan selalu dia tidak mungkin membuka semuanya informasi ini. Betul. Dia hanya bisa memberikan indikasi-indikasi mungkin orang ini, tapi early warning sudah ada ya. Sudah ada buat ya, terutama ya, dari pernyataan dari Wakapolri Pak Budi menyatakan bahwa dia sudah mendapatkan informasi jika ada ancamannya ini. Baik Pak, kalau kita melihat lokasi aksi teror ini adalah dari Jakarta Pusat, tidak di pinggiran namun langsung di tengah DKI Jakarta, dan yang diambil adalah dekat dengan Plaza Zarina. Apakah ini ada faktor atau motif yang melatar belakangi terpilihnya lokasi ini Pak menjadi aksi teror? Karena kita melihat aksi teror ini juga berdekatan dengan pos polisi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini mengincar toko-toko bernuansa barat. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah aksi untuk mengecam kepolisian Indonesia atau pengamanan Indonesia. Apakah memang benar Pak ada motif-motif seperti ini? Ya, kalau saya melihat kejadian yang terjadi beberapa hari lalu ini memang sangat memuncang ya, karena lokasinya tidak hanya bukan soal di Jakarta Pusat ya, tapi sangat dekat dengan istana. Betul. Ya, masuk kalau saya tidak salah masuk ring 1 itu. Ini kan menjadi semacam pertanda juga bahwa ancaman yang diberikan itu bukan sekedar ancaman yang main-main. Nah, berarti ada tugas atau pekerjaan rumah dari dari aparat keamanan, kepolisian serta intelijen, bagaimana kemudian mereka kedepannya harus lebih waspada, terus juga harus kemudian lebih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan intensif supaya tidak terulang lagi. Karena ini disebutnya ancamannya adalah bukan ancaman yang biasa, sebab dalam masuk ring 1 dekat dengan istana. Betul. Gitu. Terus juga dekat dengan balai kota kan, kantor gubernur DKI Jakarta. Lalu terkait dengan apakah sasaran yang diberikan itu untuk beberapa kedai ataupun toko-toko yang bernuansa atau bermerek Barat, Amerika Serikat khususnya ya. Bisa jadi, itu bisa jadi. Tapi ya sekali lagi harus dicari secara tuntas motif sebenarnya itu apa. Apakah memang itu benar yang dijadikan motif itu adalah untuk memberikan ancaman bagi Amerika, terutama dengan kemudian menyerang beberapa brand-brand Amerika. Betul. Atau justru ada motif yang lain, gitu. Terutama yang soal tentang pernyataannya kan adalah pengakuan ISIS yang diserang adalah polisi dan beberapa kedai ataupun toko yang bermerek Amerika kan, gitu. Nah,
sebenarnya apakah dengan adanya aksi ini sudah menunjukkan bahwa memang jaringan ISIS di Indonesia sudah aktif, Pak? Sudah aktif dan sudah mulai menunjukkan aksi-aksinya, dan bahkan juga ada yang mengatakan bahwa aksi ini sengaja dilakukan untuk menunjukkan kepada jaringan pusat bahwa ISIS Indonesia juga dapat melakukan aksi-aksi serupa. Jangan dijawab dulu, Pak, karena kita akan melanjutkan perbincangannya setelah ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Nah Pak, kita lanjutkan pertanyaan sebelum tadi kita terpotong. Apakah sebenarnya aksi teror bom di Sarinah ini merupakan salah satu aksi yang dapat dikorelasikan dengan ISIS yang katanya melakukan aksi ini untuk menunjukkan eksistensinya kepada ISIS pusat, Pak? Kalau dari Pak Iya, Bima. kalau lihat indikasi-indikasi memang bahwa mereka kelompok terorisme, iya ya. Cuman kalau disesuaikan dengan ISIS, kita masih mencari fakta-fakta yang baru lagi, lebih dalam lagi. Tapi yang mau saya lihat adalah metode yang mereka lakukan penyerangan ini, terutama di Tamrin itu cukup ini ya, cukup cepat dan cukup menggunakan dua bentuk benda, yaitu pertama senjata api, kedua adalah bom. Walaupun memang bom ini bom rakitan ya, dan itu bisa dilihat bahwa memang bahwa ternyata mereka, walaupun penyiapannya secara ini mungkin tidak matang ya, kelihatannya memang kan orang menganggapnya ini terorisme amatir gitu kan, karena begitu. Nah, yang harus didalami oleh pihak aparat keamanan adalah apakah di antara mereka ini ada yang pernah ke Suriah atau tidak gitu. Nah, jadi kalau indikasi ini ditemukan, kemungkinan besar apakah nanti mereka di sana kan macam-macam, ada Al-Nusra, ada ISIS segala macam. Nah, nanti bisa disulusuri oleh pihak keamanan, karena kan terus terang kita kan tidak punya fakta-fakta yang lebih lengkap gitu. Kita hanya melihat dari sisi itu. Nah, jika di antara 5 orang yang dianggap diduga teroris ini, kita telusuri informasi backgroundnya, apakah di antara mereka sudah pernah ke Suriah atau tidak. Nah, sehingga bisa ditelusuri, bisa jadi mereka ini bagian dari ISIS. Nah, tapi jangan lupa juga kita lihat bahwa yang saya lihat ada beberapa orang yang diduga teroris ini, ada yang dianggap ada keterangan tetangganya. Kalau kan salah malamnya begitu, Kamis malam itu ada dia didatengin oleh polisi malam itu juga. Dan keluarganya, istri dan anaknya dibawa ke Mabes Polri. Nah, sampai saat ini masih diperiksa oleh pihak polisi. Nah, persoalannya kan orang dan ada orang tetangga bilang orang yang diduga teroris ini baik-baik aja. Jadi salah pergaulan sosial juga baik, sering membantu orang. Nah, kayak gini-gini memang agak susah ya. Jadi teroris ini manusia juga kan. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa teroris ini orang yang beda gitu. Tidak. Bahwa teroris ini kan adalah pikiran kan. Arti dalam pikiran. Jadi agak susah. Namanya ini kan pikiran radikal atau ekstrim radikal gitu. Punya pikiran radikal. Nah, kira-kira ini memang kalau mereka orang biasa dan berubah pikiran menjadi radikal, itu kenapa? Itu yang harus digali oleh pemerintah juga, dari aparat keamanan. Sehingga kalau ISIS atau bukan, kita masih jauh lah ya, masih jauh kita bisa. Cuman bahwa komandan seperti saudara Yusa bilang sudah ISIS klaim, ya boleh-boleh aja kan namanya. Namanya ISIS ini kan kelompok teroris yang sudah membesar, dia ingin membesar lagi karena sudah terdesak katanya walaupun sudah di Irak sendiri mereka sudah kehilangan 13%, walaupun mereka masih menguasai sekitar 70%, 40% wilayah Irak, sehingga memang cukup ada. Memang katanya mereka makin terdesak katanya. Tapi persoalannya kan yang saya tanya lagi, memang apakah memang ini ada irisan langsung dengan ISIS Suriah? Memang harus dilihat lagi apakah mereka di antara mereka ada yang pernah ke Suriah. Itu jawaban saya. Baik Pak. Nah, kalau misalnya kita melihat di media sosial bahwa sekarang ini juga ada satu nama yang disebutkan sebagai anggota dari ISIS, yaitu nama Bahru Naim, Pak. Bahru Naim ini memang adalah mantan narapidana di Jakarta juga, yang katanya sebelumnya juga sudah pergi ke daerah yang disebut tadi Suriah, seperti itu. Nah, apakah sebenarnya aksi ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensi ISIS di Indonesia, dan apakah setelah aksi ini seperti tadi Bapak bilang bahwa aksi terorisme sebenarnya itu pikiran manusia, masyarakat. Apakah setelah aksi ini akan ada semakin banyak masyarakat Indonesia yang semakin tertarik, Pak,
untuk Iya, iya. tergabung dalam organisasi, atau justru merasa ini tidak sesuai dengan kita, ini Iya, tidak sesuai dengan Pancasila ataupun undang-undang negara Indonesia, Pak? Iya, iya. Saya mau cerita dulu selama krisis Irak 2011 sampai sekarang sampai 2016 ya, ada diindikasikan oleh aparat keamanan lebih kurang 500 sampai 600 warga negara Indonesia telah pergi ke Suriah, terutama ke Suriah. Nah, persoalannya dari 600 ini, apakah sudah ada yang sebagian kembali ke Indonesia atau tidak gitu. Nah, kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, Baharun Naim ini baru pergi 2014. Dia baru keluar dari penjara setelah di penjara 2,5 tahun gara-gara memiliki kepemilikan ilegal amunisi. Ya, betul. Nah, ditangkap, nggak salah di Solo ya. Ya, betul. Sehingga dia baru keluar sebenarnya 2014 itu, kemudian langsung ke Suriah. Saya pikir memang ada dua penyebab mungkin. Pertama adalah dia terradikalisasi di dalam penjara. Sehingga ini persoalan tersendiri bagi pemerintah. Bagaimana antara terorisme dan bukan teroris seharusnya tidak boleh dijadikan satu. Yeah. Itu satu persoalan yang lagi yang di luar itu. Iya. Sehingga itu yang membuat saya curiga juga. Jangan-jangan mereka terradikalisasi di dalam penjara. Itu yang persoalan yang menurut saya yang harus juga dibahas oleh pemerintah secara mendalam. Sehingga tadi yang saya bilang kembali lagi, ada 600 orang, apakah mereka sebagian sudah kembali? Nah, memang, terus saya juga pernah lihat video, ada satu orang warga negara Indonesia, videonya durasi 4 menit, dia bilang gini, memang ada ancaman, bilang, orang Indonesia dia bilang, kelihatannya nggak tahu videonya di mana, cuman dia berpakaian hitam gitu, dan dia udah bilang, memang kita mau menyerang Indonesia, dia akan menyerang TNI, dia menyerang polisi, dan menyerang kepentingan Barat. Memang video itu ada di dalam media sosial terbatas ya. Kemudian saya juga udah lihat itu dan durasi 4 menit. Saya pikir memang itu kan indikasi-indikasi. Jadi belum bisa bukti. Jadi harus dilihat indikasi ini apakah berkorelasi dengan penyerangan di Tamrin itu gitu loh. Baik, Pak. Sehingga itu ya itu tadi. Menanggapi video setelah ini juga kita akan melihat salah satu video yang katanya ini merupakan pimpinan kelompok Al-Qaeda tentang adanya serangan teror di Indonesia. Mari kita saksikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pesan ini saya tujukan kepada Muldoko, Panglima TNI, ya, laknatullah alaih, dan Polri dan Banser. Ya. Kami menunggu kedatangan kalian. Kami telah mendengar bahwa kalian menginginkan untuk membantu pasukan koalisi untuk lenyapkan daulah khilafah ini. Ketahuilah bahwa sungguh kami bahagia sekali mendengarnya. Karena itu berarti insya Allah pertemuan antara kami dan kalian disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh apabila kalian tidak mendatangi kami yang akan datang kepada kalian. Kami akan kembali ke Indonesia. Biiznillah. Baik, itu tadi adalah salah satu video yang sudah mungkin beredar dari tahun 2015, Pak, yang karena beredar di media sosial juga kita belum mengetahui kepastiannya sebenarnya siapa dia. Yang pasti dia mengucapkan beberapa statement ancaman-ancaman terhadap Indonesia. Nah, kalau kita melihat hal tersebut, Pak, apakah setelah aksi ini berlangsung, banyak juga media sosial yang mengkait-kaitkan aksi ini tidak hanya aksi terorisme saja, namun juga aksi pengalihan isu yang ada di masyarakat Indonesia, khususnya ibu kota DKI Jakarta. Katanya bertepatan dengan 14 Januari lalu juga ada penawaran dari Freeport untuk Indonesia. Lalu juga banyak juga yang mengatakan bahwa aksi ini adalah aksi yang menentang undang-undang, menentang Pancasila dan yang lain sebagainya. Kalau Bapak melihat hal ini, Pak Yusa, apakah hal ini benar, Pak? Dan kalau kita selidiki lebih lanjut lagi, apakah memang aksi ini adalah murni terorisme atau memang ada motif-motif di lainnya? Yang terkait dengan kejadian kemarin, yang paling pasti adalah kasus kemarin itu adalah kasus terorisme, karena dia menimbulkan ancaman, berusaha untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat. Dan terkait dengan tujuannya apa, pasti harus ditelusuri oleh pihak yang berwajib, kepolisian terutama, dan termasuk juga intelijen. Lalu apakah terkait dengan persoalan pengalihan isu, maka ini memang masih agak samar-samar ya. Gitu. Memang sangat santer di masyarakat, terutama di media sosial terkait dengan adanya batas akhir divestasi PT Freeport itu, negosiasi dengan pemerintah.
Nah, bahkan sebelumnya saya juga pernah ada postingan dari, saya lupa namanya siapa gitu kan, agar kita masyarakat Indonesia mewaspadai tentang adanya potensi pengalihan isu tanggal 14. Nah itu postingan itu kalau tidak salah di tanggal 13. Betul. Gitu. Nah, terkait dengan hal itu maka ya perlu ditelusuri juga. Tapi kita belum bisa menjawab apakah iya ada kaitannya ataukah tidak ada kaitannya. Karena pada tanggal 14 Januari itu adalah penawaran Freeport ya Pak, Ya. bukan permasalahan Ya. di link antara Ya, Indonesia betul. dan Belum. PT Freeport itu sendiri. Nah, kalau kita melihat juga nih Pak, bahwa pada aksi teror ini yang terjadi di Sarinah, yang meninggal ada 7 orang dan dari 33 korbannya. Dan di sini juga banyak masyarakat yang meninggal dan mungkin dilarikan di rumah sakit. Hal ini membuat masyarakat Indonesia yang lebih cenderung jiwa sosialnya tinggi dan memanfaatkan media sosial untuk membuat hashtag Pray for Jakarta. Iya. Dan hashtag Pray for Jakarta ini juga membuat trending topik worldwide dan membuat seluruh media internasional membahas dan di negara tersebut juga menjadikan berita bom di Jakarta juga menjadi headline negara berita. Nah, sebenarnya pada tanggal 14 Januari itu juga harga rupiah terhadap dolar melemah, Pak. Apakah memang ini ada korelasinya dan apakah peran media sosial memang sebegitu besarnya, Pak, terhadap stabilitas negara khususnya ekonominya? Jangan dijawab dulu, Pak, karena kita akan membahasnya setelah ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Sebelum kita melanjutkan perbincangannya, mari kita saksikan beberapa pendapat atau opini dari beberapa public figure di Jakarta, khususnya Indonesia. Aparat kepolisian kita sangat profesional di dalam menangani seperti ini dan didukung oleh seluruh rakyat Jakarta seperti sore hari ini bahwa mereka sama sekali tidak takut. Jadi tidak ada pengaruh ya yang signifikan terhadap wisatawan yang datang di Jakarta. Kalian boleh cek semua hotel-hotel semuanya ya. Tetapi kewaspadaan tetap kita nomor satukan. Ya. Kita tetap meningkatkan kewaspadaan ya, kewaspadaan karena ini satu bukti bahwa ISIS sudah menantang kita. Ya, sudah saatnya kita benar-benar waspada. Oleh sebab itu di Jakarta sudah kita hidupkan kembali kebijakan, institusikan kembali kebijakan. Siapapun yang masuk di Jakarta, masuk di lingkungan kita itu harus ya melaporkan kepada pengurus RT setempat. Termasuk kita juga instruksikan untuk mendata seluruh warga, baik itu di apartemen atau tempat-tempat kos gitu ya. Kita harus benar-benar memotong sel-sel itu supaya tidak tumbuh dan berkembang dan dia harus habis dari bumi Indonesia. Tentu ikut bangga bahwa hari ini berkumpul mungkin ribuan orang di lokasi aksi teror kemarin, yang ini menunjukkan bahwa warga Jakarta sudah move on, sudah tidak takut lagi dalam waktu yang singkat. Bahkan bukan hanya hari ini, kemarin aja ini sudah menjadi tempat yang dikerubuti banyak orang ya. Dan sikap ini sebetulnya sikap yang baik. Ini sikap artinya kita bergandeng tangan untuk menolak. Ini adalah message yang bisa kita berikan kepada dunia internasional bahwa warga Indonesia itu cinta damai ya, dan tidak terprovokasi. Dan kita berikan kepercayaan kepada pihak polisian, pihak aparat, penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Dan ini teman-teman media, teman-teman kawan-kawan semua, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia berkumpul di sini melakukan aksi-aksi damainya yang bagi saya pribadi ini menunjukkan bahwa kita menolak segala bentuk kekerasan apapun. Itu dia. Jadi memang kemarin Pak, tepat di lokasinya juga ada acara tabur bunga di titik-titik ledakan, dan juga ada banyak tokoh-tokoh nasional yang datang ke sana untuk sekedar memberikan support. Dan hebatnya Pak, tidak hanya masyarakat Indonesia saja Pak, tapi juga banyak media-media internasional dan juga turis-turis yang datang ke sana Pak. Luar biasa. Dan kemarin tuh juga di sana banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang menyerukan bahwa kami tidak takut, Jakarta berani, Indonesia hebat, dengan hashtag-hashtag lainnya yang berbau positif. Kalau kita kaitkan Pak dengan
hashtag Pray for Jakarta yang memang menjadi trending topic di seluruh dunia, Pak. Apakah memang sebegitu besar Pak peran media sosial sekarang sampai dapat mengakibatkan stabilitas negara baik keamanan ataupun ekonominya juga terganggu, Pak? Mungkin dari Pak Denny terlebih dahulu. Ya mungkin kalau dilihat dari soal hashtag ataupun menunjukkan solidaritas lewat media sosial oleh masyarakat, saya pikir ini udah bagian dari tren masa kini, karena kan namanya media sosial ini kan semua orang punya gitu kan, dan dari tingkat level yang bawah dan sampai atas, dan pengaruhnya memang buat soal politik dan keamanan memang pasti ada juga ya. Tentu kalau saya lihatnya dari sisi positif aja gitu loh. Karena dilihat dari tabur bunga dan tunjukkan hashtag ini, seperti ini bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa mereka menunjukkan solidaritas yang tinggi ya terhadap kejadian kemarin ya, kejadian tindakan terorisme, sehingga munculnya ada hashtag ini, saya pikir hal yang normal ya, relatif normal menurut saya. Jadi saya sudah bagian, karena ini apapun selalu begini gitu loh. Sehingga dan ini bukan hanya di Jakarta saja, ini juga menunjukkan seperti di tindakan terorisme di Paris, tindakan kemarin yang 4 hari lalu sebelum lalu di Istanbul, Turki ya, di Turki. Sehingga semuanya menunjukkan, apalagi kan Indonesia ini kan satu adalah negara demokrasi yang terbesar, keempat terbesar, dan kita penduduknya paling Muslim terbesar di dunia gitu loh. Sehingga ini menunjukkan bahwa dan juga kalau kita lihat 2 hari terakhir ini kan banyak sekali pejabat politik di dunia, apakah dari Amerika, Australia, Singapura, dari Inggris, menunjukkan simpatinya dengan mengekspresikan solidaritas terhadap Indonesia, dan mereka mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindakan terorisme, mengatasi tindakan terorisme. Sehingga ini jadi tindakan solidaritas ini bukan hanya di Indonesia saja, memang di dunia, jadi seluruh dunia juga menunjukkan. Sehingga memang dampaknya ya kita lihat secara positif aja kalau menurut saya begitu. Atau kalau bisa. Baik, tapi kalau kita melihat ada juga mengkaitkannya bahwa dengan kita membuat hashtag Pray for Jakarta, nantinya seluruh dunia akan memiliki simpatisan yang memiliki kekhawatiran terhadap Indonesia, dan yang akan ujung-ujungnya berakibat pada penurunan harga dolar ataupun penurunan harga saham dan yang lain sebagainya. Apakah hal ini benar, Pak? Atau hanya dengan sekedar mengubah framing hashtag yang tadinya Pray for Jakarta menjadi Jakarta Berani atau dan yang lainnya, itu memang berakibat, Pak, terhadap opini-opini masyarakat dunia? Bagaimana, Pak Yusa? Ya memang tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Benny ya, bahwa hashtag ini adalah sebuah pola yang sekarang lagi menjadi tren masa kini, di mana salah satunya digunakan untuk menunjukkan rasa simpati. Dan saya lihat dengan adanya tren seperti ini justru dapat berdampak positif ya, bagi Indonesia khususnya. Nah, seperti misalkan dengan adanya hashtag Jakarta Berani, terus kemudian Pray for Jakarta, terus Jakarta Kuat dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang tidak takut dengan tindakan-tindakan teror. Masyarakat kita adalah masyarakat yang dapat bersatu untuk melawan aksi-aksi tindakan terorisme. Yang berarti ketika ada kejadian seperti ini, maka tidak akan berdampak terlalu signifikan terhadap aktivitas atau kegiatan lainnya seperti mungkin ekonomi, mungkin politik. Sebab masyarakat semakin kuat, masyarakat bersatu, dan ketika masyarakat kuat dan bersatu, maka kemungkinan besar adalah kecenderungan negatif seperti penurunan mata uang rupiah terhadap dolar itu tidak akan terlalu jauh jatuhnya. Kan kita juga melihat bahwa pada kejadian hari itu ketika siangnya dolar menguat terhadap rupiah, dalam arti rupiah melemah ya, tapi kan sorenya rupiah sudah menguat kembali. Betul, walaupun pelan-pelan ya, Pak ya. Nah, tapi memang sebenarnya kalau kita kembali lagi ke dalam aksi ini, Pak, aksi ini bisa kita lihat pelaku bom dan pelaku penembakan ini dengan tenang, Pak, dengan tenang melakukannya. Bahkan ada yang melihat bahwa mereka mengacungkan pistol dengan membabi buta, dan ini betul membuat banyak mungkin korban-korban yang seharusnya tidak bersalah, namun juga menjadi korban pada saat itu. Dan apakah memang kalau kita melihat aksi ini
apakah memang kalau kita lihat stabilitas negara kita, Pak, stabilitas negara kita memang dapat, nah kita bisa sama-sama melihat, Pak, bahwa memang di sini pelaku memang langsung ketika dia merasa sudah dibidik oleh para aparat keamanan langsung mengeluarkan, Pak, senjatanya dari dalam tas, membabi buta menembakkannya kepada masyarakat di sekitarnya. Dan di sini kalau sudut pandang saya, Pak, sebagai warga, terlihat sekali amatirnya. Kenapa? Karena pelaku tidak berusaha menutupi mukanya, atau justru malah menunjukkannya dengan belak-belakannya, dengan menunjukkannya seperti itu. Kalau Bapak melihat ini, apakah memang benar ini salah satu bentuk teroris yang Bapak katakan berpengaruh pada psikologis ataupun pikiran, Pak? Ya, karena kan saya bukan psikolog ya, tapi begini ya, namanya tadi yang saya pikir terorisme kan manusia juga. Dia awalnya adalah mungkin dia besar, mungkin dia secara normal, tapi begitu ada sentuhan-sentuhan atau ada sosialisasi dengan seseorang atau sekelompok orang, dia bisa berubah. Jadi orang yang berpikir normal menjadi berubah pikiran secara radikal. Nah, kliknya di mana itu? Itu yang menjadi persoalan, kliknya di mana? Berubahnya bagaimana? Itu kan, apakah dia dirubahnya melalui lewat agama atau lewat persahabatan atau apa gitu kan? Itu yang harus kita cari secara mendalam. Karena kan namanya perubahan radikal itu kan nggak gampang secepat itu gitu. Pasti ada istilahnya, ada kurun waktu mungkin berapa tahun, berapa bulan. Iya, cuma menjadi berani sehingga apalagi dia megang senjatanya kelihatan walaupun ya dianggap amati bisa aja, tapi orang anggap dia megang senjata tuh udah suatu keberanian gitu loh. Namun Pak Yusa, kalau misalnya kira-kira gitu. Kalau kita melihat sebelumnya, apakah memang aksi penembakan secara belak-belakan ini sudah pernah terjadi, Pak, di Jakarta atau khususnya mungkin di Indonesia? Kalau saya tidak salah sih belum pernah ya. Ini baru maksudnya ya secara transparan gitu. Ya, lain halnya kalau misalkan di luar negeri mungkin ya kita kan seperti Amerika kan kasus seperti ini sudah beberapa kali. Cuma kalau di Indonesia ini baru. Tapi yang kalau menurut pendapat saya dengan foto tadi ya, dengan gambar tadi, justru saya melihat si orang ini seperti untuk dalam memegang senjata sudah cukup terlatih. Ya. Terkait dengan kenapa orang itu tidak kemudian menggunakan penutup wajah, saya pikir mungkin bagi dia adalah hal yang percuma jika kalau harus menggunakan penutup wajah, karena toh juga kalau misalkan dalam kondisi seperti itu akan ketahuan juga. Sebab ini bukan kondisi dengan peperangan yang di medan tempur ya, yang atau orang suatu bisa kabur dengan penutup wajah, tapi ini adalah terbuka dan dalam kerumunan. Jadi kalaupun dia ingin melarikan diri ya pasti akan ketahuan juga. Gitu. Yang pastinya setelah aksi ini mungkin dari pihak Indonesia, pihak keamanan, intelijen dan yang lainnya mungkin memperketat ya Pak, memperketat keamanan baik mungkin di ibu kota ataupun di titik-titik yang mungkin sebelumnya sudah dapat warning terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membahasnya lebih dalam dan lebih jauh lagi, makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi, masih membahas aksi teror yang terjadi pada 14 Januari lalu bersama dua narasumber kita pada hari ini. Tidak terasa Pak, kita sudah sampai di segmen terakhir, namun di segmen ini saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah pasca ledakan, apakah memang Indonesia akan meningkatkan keamanan dan tindakan-tindakan aktif apa sih yang sudah dilakukan oleh Badan Keamanan Indonesia Pak? Ya, kalau tindakan peningkatan keamanan sudah pasti sudah menjadi tugas utama dari aparat keamanan apapun itu ya, polisi atau intelijennya. Sehingga, tapi menurut saya ada perlu lagi beberapa peningkatan, terutama koordinasi di antara mereka ya, terutama di antara kepolisian dan intelijen. Kan kita harus lihat juga tugas masing-masing. Kalau intelijen itu adalah mencari informasi, mendeteksi indikasi-indikasi ancaman yang terkait tentang keamanan negara. Sehingga jika informasi sudah ada, saya pikir bisa langsung di-share ke kepolisian, sehingga polisi nanti melakukan tindakan secara aktif. Nah, dalam arti pasca penyerangan di Tamrin kemarin, saya pikir selain koordinasi yang lebih penting adalah
soal pengawasan dari kelompok-kelompok yang pernah pergi atau masyarakat yang pernah pergi ke Suriah atau ke Syria yang sudah kembali ke Indonesia. Saya pikir ini perlu ada pengawasan yang lebih mendalam dari pihak mungkin dari baik itu intelijen ataupun kepolisian. Polisian dalam hal ini Densus 88 kan. Kan Densus ini kan pasukan khusus anti teror ya. Saya pikir dan di sana kan ada kesatuan intelijennya gitu. Dan mereka saya pikir sudah punya daftar list ya, walaupun tidak semuanya gitu kan. Kan yang informasi kita dapat 600 orang. 600 orang ini mungkin sebagian masih di sana, sebagian udah pulang. Nah, saya pikir ini pengawasan harus diawasi setelah kembali di sini. Itu yang menurut saya harus diawasin. Harus ada pengawasan. Harus ada pengawasan lebih lanjut dari pihak keamanan, salah satu itu. Baik, kalau misalnya kita melihat kemarin akhir 2015 MEA baru saja dilaksanakan dan itu mempermudah masyarakat dunia itu datang ke Indonesia, masyarakat beberapa yang tergabung dalam MEA. Apakah memang setelah pasca kejadian ini Indonesia akan kembali memperketat atau mungkin kalau kemarin pada saat MEA itu dibuka, apakah memang ada peninjauan atau memang tidak akan dihubungkan dengan MEA, Pak? Enggak ada. Seperti karena MEA ini kan lebih soal perjanjian internasional di antara negara-negara ASEAN. Karena sudah diberlakukan tahun ini kan 2016, saya pikir nggak ada kan. Lebih soal bagaimana kan kalau terkait dengan pasca serangan itu ya bagaimana pihak keamanan untuk meningkatkan koordinasinya di antara mereka sendiri dan juga upaya penjagaan yang lebih lanjut itu loh. Baik, lebih kepada pihak pengamanan ya Pak? Iya, lebih. Cuman yang menarik kalau adalah kemarin beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kemarin Kepala BIN Pak Sutioso mengusulkan akan menghidupkan kembali pasal penangkapan buat intelijen. Menurut saya ini sangat tidak sesuai dengan tugas pokok intelijen. Karena kalau kita baca literatur secara akademik, namanya intelijen itu hanya mencari informasi, mendeteksi informasi, dan itu memberikan sharing kepada pihak yang terkait. Jadi tidak ada intelijen itu menangkap, tidak boleh. Secara tugas pokok tidak ada intelijen yang menangkap itu. Kecuali penegakan hukum ya, intelijen polisi itu bisa saja. Tapi kalau intelijen umum tidak boleh menangkap. Nah, bagaimana Pak Yusuf melihat ini dari sisi akademis nih Pak? Apakah memang badan intelijen boleh menangkap atau memang lebih baik meneliti saja Pak dan hasilnya diberikan kepada pihak kepolisian? Ya memang dalam kajian akademis pun tugas daripada intelijen adalah mereka mengawasi. Tujuannya apa? Supaya mengantisipasi tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi lagi. Ketika mereka mengawasi, mereka memberikan informasi kepada kepolisian, terus kemudian kepada TNI. Kalau kepolisian terkait dengan masalah keamanan tentunya, seperti terorisme kemarin, maka intelijen memberikan informasi itu kepada kepolisian. Oh, berarti memang Bapak Yusuf berarti setuju dengan Pak Beni ya? Iya, memang seperti itu. Badan intelijen lebih baik kalau misalnya melakukan investigasi saja dan hasilnya diberikan kepada pihak kepolisian. Nah Pak, kalau misalnya kita melihat masih dalam keamanan, kemarin pasca kejadian Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia malah langsung datang ke tempat yang selama ini Presiden mungkin diamankan atau mungkin malah langsung datang ke tempat. Nah kalau Pak Yusuf sendiri melihat hal ini tuh, apakah ini hal baru Pak? Atau mungkin memang karena gayanya Pak Jokowi memang seperti ini dan apakah memang tidak ada permasalahan Pak dengan keamanan Pak? Kalau saya melihatnya ini adalah memang gayanya Jokowi, gayanya beliau ya untuk melakukan langsung terjun ke lapangan ya, investigasi. Tetapi tentu ketika Jokowi turun ke lapangan sudah ada konfirmasi dari pihak keamanan, kepolisian bahwa area itu sudah steril, tidak ada lagi permasalahan. Sebab kalau area itu belum steril, saya yakin Jokowi pun tidak akan turun ke lapangan seperti itu, gitu. Tapi ya memang ini adalah gayanya beliau. Ya presiden-presiden sebelumnya memang tidak melakukan investigasi secara ke lapangan, hanya mewakilkan melalui menterinya ataupun melalui Kapolri ataupun Panglima TNI gitu. Baik, Pak. Masih dari Pak Yusuf, kalau misalnya kita melihat bahwa sekarang setelah banyak aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa-mahasiswa Pak, mulai dari aksi tabur bunga pada tanggal 15 Januari lalu, sampai dengan membagi-bagikan bunga yang itu juga diikuti oleh public figure yang ikut mendemonstrasikan ayo kita sama-sama membangun Jakarta lebih berani, Jakarta tidak takut dan yang lain sebagainya. Sebenarnya tindakan partisipatif apa sih Pak yang bisa dilakukan secara aktif dan langsung oleh mahasiswa khususnya generasi muda Indonesia supaya aksi ini tidak terjadi lagi Pak di Indonesia? Pertama saya mungkin ingin memberikan tanggapan terkait dengan sikap beberapa masyarakat yang menunjukkan kepeduliannya ya terhadap kejadian kemarin, mulai dari politisi, terus juga mulai dari supporter sepak bola, Jackmania, terus kemudian mahasiswa ya,
itu adalah hal yang positif karena untuk menunjukkan betapa kuat dukungan masyarakat ya untuk kemudian menunjukkan bahwa mereka peduli dan mereka tidak takut terhadap terorisme gitu. Dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Tentu ya mahasiswa adalah agen perubahan yang kedepannya mereka perlu juga mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mungkin berbau-bau radikalisme ataupun terorisme. Tapi memang tidak semua hal-hal yang berbau agama itu adalah radikal atau sebab memang mungkin ada beberapa kelompok orang yang mengkaitkannya ini Islam nih gitu kan, atau misalkan Wahabi itu ekstremis Islam gitu dan sebagainya. Dalam konteks Islam kalau misalkan kita ingin mengkaitkannya bahwa tindakan yang kemarin itu sangat tidak terkait dengan ajaran Islam. Ya, tadi mungkin Mas Benny mengatakan bagaimana bisa sisi seorang yang dalam kehidupan dengan tetangganya baik-baik saja tiba-tiba kemudian dia berubah pikiran sampai mau mengorbankan jiwanya. Ada apa di balik itu? Ada sesuatukah yang kemudian mendorong orang itu melakukan perbuatan nekat ya dalam kondisi menjadi teroris. Nah, mahasiswa harus kemudian dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, di mana mereka harus mencoba memilah-milah, gitu, supaya mereka sendiri kemudian tidak menjadi orang yang mungkin tercemplung ke dalam dunia seperti itu. Gitu. Tapi dia juga mahasiswa harus berani mengedukasi masyarakat juga, gitu ya. Sehingga mahasiswa yang mungkin memiliki edukasi lebih tinggi atau lebih besar daripada masyarakat lainnya menjadi agen perubahan dan membagikan energi positif ya Pak. Betul. Untuk masyarakat di sekitarnya supaya memang tidak semakin banyak orang-orang yang memiliki jiwa teroris dan masyarakat Indonesia lebih bersama-sama menciptakan Jakarta yang lebih berani, Jakarta damai dan Indonesia yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pak, tidak terasa kita sudah sampai pada akhir acara pada hari ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yusuf khususnya, juga kepada Pak Benny yang telah bersedia hadir menjadi narasumber kita pada hari ini dan membagikan berbagai pengalaman dan pengetahuannya kepada teman-teman smart viewers dimanapun mereka berada. Akhir kata, saya Margareta dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan kita sebagai mahasiswa khususnya seluruh masyarakat Indonesia lebih baik menjadi agen perubahan dan membawa lingkungan yang positif untuk lingkungan di sekitar kita. Karena Indonesia lebih baik kalau di dalamnya semua adalah agen-agen perubahan yang menunjukkan Indonesia lebih baik dan Indonesia berani. Sampai jumpa.